Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga kalian nggak boring di rumah aja. Nah kali ini gue kembali ditemenin sama Fahmi. Artinya kita bakal bikin video tes kamera. Nah seperti yang kalian tahu, P40 Pro ini kan udah rilis resmi di Indonesia. Kita juga udah bikin video hands-on-nya dan dari kalian itu banyak yang nanyain untuk tes kameranya. Dan kemarin HP-nya udah dipinjem sama Fahmi. Dia tes buat motret-motret dan nggak cuma sendirian aja P40 Pro-nya, tapi juga diadu lawan dua flagship lainnya. Kita pilihnya iPhone 11 Pro Max dan Mi 10 Pro. Nah, jadi di sini kita bakal cari tahu mana yang paling oke kameranya di antara ketiga flagship ini. Jadi kita mulai aja. Oke, di foto pertama seperti biasa kita ngomongin detail dulu ya. Kita udah motret action figure Hot Toys Spider-Man. Nah ini dia. Langsung aja nih Rom, to the point Rom. Lu bakal pilih mana? Oke, udah jelas iPhone 11 Pro Max. Gua pilih nomor 2 Huawei, nomor 3 Xiaomi Mi 10 Pro. Alasannya apa? Ini udah jelas banget ya, warnanya ini sesuai, paling akurat, sesuai dengan aslinya. Dan yang kedua, ini fokusnya rata, dapat semua. Berkat dari diffusion ya itu ya? Ya, berkat teknologi diffusion. Ya, sama sih kayaknya gue juga bakal pilih iPhone, yang keduanya Huawei, yang ketiganya baru. Ini sebenarnya kalau ini buat foto muka orang, jaraknya lebih jauhan dikit, mungkin dapat sih. Lebih bagus, bokehnya juga lebih bagus. Karena di sini kita pengen ngasih gambaran aja sih gitu. Kita pakai objek yang nggak terlalu gede ya, action figure. Ini dia. Ukurannya sekitar 30 cm. Nah, jadi kita bisa ngeliat nih kalau teman-teman suka hobi toy fotografi, nah ini aperture si Xiaomi ini ternyata bikin blurnya nih. Blurnya tuh banyak banget gitu yang apa namanya lebih parah dibanding Huawei. Sementara iPhone paling oke. Oke. Lanjut. Oke, berikutnya kita punya dua foto buat adu reproduksi warna. Oke, yang pertama ini dulu ya. Nih, lo kemarin motret bunga ya? Iya, warna ungu nih. Warna ungu, karena warna ungu kenapa sih Mi lo pilih? Karena kalau siang itu hampir semua handphone gue ngerasa agak-agak susah gitu buat ngedapetin warna ungu ya. Jadi warna ungu ini salah satu warna yang susah didapetin akurat dengan akurat ya. Pakai headphone. Oke. Nah ini dia. Ya ini sih jelas sih gue pilih iPhone. Ya dari sini kan warna udah kelihatan nih kepisah nih Rom antara warna yang ini sama warna ini jelas banget sih kepisahnya itu benar-benar kelihatan jelas. Oke, terus yang kedua gue pilih Xiaomi Mi 10 Pro dan yang ketiga baru Huawei P40 Pro karena ini terlalu satu rate nih warnanya. Jadi aneh. Kenapa gue nyoba kayak begini? Karena sensor Huawei ini kan pakai RYB nih. Ya, jadi gue pengen tahu kalau misalkan dia ketemu warna-warna yang cerah terus warna kayak begini dan di kondisi siang hari ada cahaya matahari juga, bisa gak dia ngedapetin warna? Ternyata memang nggak bisa dia ngedapetin warna kayak gini. Jadi warnanya itu bener-bener gonjreng banget, jadi nggak natural, nggak akurat warnanya. Gitu. Ya, berarti lo sama kayak gue ya? Sama gue pilih ini, yang kedua ini, yang ketiga ini. Oke. Terus ini juga masih ada satu lagi foto buat bandingin warnanya. Nah, sini lo pilih yang mana? Di sini sama sih ya, gue masih milih iPhone karena separasi warnanya itu jelas kelihatan yang kuning hijau gitu ya. Nah, ini sengaja makanya gue pilih scene seperti ini. Dia bisa misahin nggak warna antara warna yang kuningnya itu dengan yang hijaunya. Si Huawei sama loh. Ini maksudnya masih apa ya, di bawah exposure ketinggian kayaknya ya. Nah, masih di bawah Xiaomi loh. Ini Xiaomi masih gampang kelihatan mana yang kuning mana yang hijau. Kalau gua ngelihat scene-nya langsung, kalau gua lebih milih Xiaomi sih Rom. Aslinya. Okay. Cuman mungkin si iPhone ini under expose kalau gua bilang ya. Ini kan kondisinya siang banget nih, terang-terang. Gua sih lebih nomor satu yang gue pilih adalah Xiaomi, yang kedua si iPhone, yang ketiga baru ini nih. Ini malah, aduh gimana ya? Huawei. Nggak terlalu bisa misahin warna. Ya di sini, ini sih si Huawei cenderung flat ya, kelihatannya gitu. Jadi memang susah ngebedain. Nah kalau gue tetap milih iPhone, kenapa? Karena gue bisa lihat separasi warnanya itu dengan gampang. Ya. Gitu, bisa langsung ketahuan perbedaan warnanya. Lo milih? Xiaomi. Xiaomi, gue milih iPhone. Selanjutnya scene yang cukup susah nih, backlight. Backlight nih ya. Oke. Nah di sini kita bisa lihat nih kemampuan daripada si Huawei tentunya. Oke. Oh iya, Huawei ini
bisa dibilang yang paling terang ya, karena mukanya paling kelihatan nih, paling jelas dibanding iPhone dan juga Xiaomi. Tapi kalau disuruh milih, gua antara iPhone atau Xiaomi, gua lebih milih Xiaomi sih. Gitu karena lebih kelihatannya lebih natural aja. Nih, gua ngeliat dari area kaki si Huawei ini terlalu terang. Gitu. Tapi sementara si Xiaomi ini lebih real ya, lebih natural. Kalau iPhone ini udah agak nggak kelihatan sih nih. Overexpose ya. Overexpose. Gitu. Karena memang ini kondisi cahayanya nih ini banget, Rom, apik banget. Kelihatan dari pantulannya kan. Iya, benar. Lo gimana? Kalau gue sih sebenarnya milih Huawei ya, meskipun dia bisa nerangin shadownya, tapi tetap detailnya kejaga kalau kita zoom ya, coba kita zoom. Oh iya sih, benar. Kalau kita peeping ya, paling bagus adalah si Huawei. Xiaomi justru jadi kebalikannya. Iya, malah ngeblur ya. Malah ngeblur, dia fokusnya di luar. Gitu. Tapi kalau misalkan ya ini kan scene-nya seperti ini ya. Dilihat langsung aja. Dilihat gitu ya. langsung seperti ini dengan kondisi backlight tanpa melihat harus banget detail. Gua sih tetap lebih suka scene-nya yang dihasilin oleh si Xiaomi. Kalau lu akan tetap di Huawei. Oke. Jadi sebenarnya iPhone juga bagus sih gitu, tapi nggak jelek-jelek amat ya. Nggak jelek-jelek banget, tipis lah bedanya gitu. Cuma gua tetap lebih suka Xiaomi untuk di foto ini. Nah, sekarang giliran foto portrait atau bokeh. Di sini kita punya beberapa foto ya. Yang pertama masih Hot Toys lagi, Spider-Man dengan jarak yang sama. Oke, gue bisa bilang nih iPhone udah lupakan aja, hancur. Karena ada miss di sini. Ini sama kayak kejadian kalau misalkan foto minuman yang ada sedotannya. Ya benar-benar banyak missnya, banyak yang bolong di iPhone. Jadi kita fokus ke Xiaomi Mi 10 Pro dan Huawei P40 Pro. Ini lu pilih mana nih? Oke, kita kalau untuk kerapihan sih sebenarnya untuk foto ini lebih rapi Xiaomi ya, karena di bagian ini ya. Nah, ini ada bolongnya nih si Huawei, dan juga di bagian sini nih tipis nih, di bagian dekat mata. Sementara Xiaomi itu rapih banget. Gitu. Nah, gimana dengan detail? Ternyata lebih detail Xiaomi. Setuju nggak lo? Setuju. Kelihatan ya? Iya. Oke. Jadi untuk foto ini gua lebih milih Xiaomi. Ini kondisinya 2 kali kan, Rom, sebenarnya? Ya, zoom 2 kali. Zoom 2 kali ya. Zoom 2 kali dengan mode portrait. Lo gimana? Lo Gua pilih Xiaomi lah jelas. Sekarang dari sini aja nih, bokehnya ini itu udah ngeblur banget nih ya. Ini, aduh, ini kurang nih ngeblurnya gitu kan. Padahal kan itu ada jaraknya ke depan. Iya benar. Jadi kurang realistis ya. Sama ini nih, waduh. Jadi cukup mengejutkan ya, di mana Xiaomi bisa ngasih efek bokeh yang lebih rapi. Betul. Oke, next. Oke, foto bokeh berikutnya adalah ya ini dia. Yopik nih. Yopik ini karena scene yang berat ya, yang susah ya. Yang paling susah nih. Oke. Sebenarnya kalau dilihat sekilas kayak gini tingkat kerapihannya sama ya. Gitu. Jadi lebih baik kita zoom aja buat cari tahu di area rambut. Karena ini adalah area yang paling sulit. Oke. Nah, ini objeknya muka orang ya, gitu, muka orang. Jadi ada kepentingan untuk mendapatkan detail yang lebih baik. Nah, kalau untuk detail gue lebih milih iPhone. Ini natural banget, tipis sih sama Huawei. iPhone sedikit di atas Huawei. Sementara Xiaomi gimana nih menurut lu? Ini kayak ini ya, kurang beauty-nya beauty. terlalu putih mukanya. Itu mungkin kalau cewek-cewek suka ya. Gitu. Nah, untuk ketajaman juga gua nilai iPhone lebih tajam dibanding Huawei. Yo, Huawei masih ada soft dikit ya. Iya, dan ini juga Xiaomi lebih tajam juga daripada Huawei. Tapi kalau kita ngomongin kerapihan, ternyata lagi-lagi iPhone yang paling nggak rapi di bagian rambut nih, sebelah kiri sama sebelah kanan. Pokoknya intinya di bagian pinggir-pinggiran, di edge-nya. Dikit ya. Nah ini kena nih, bolong. Gitu. Sementara Huawei ini rapi, Xiaomi juga rapi. Nah bedanya adalah ya detailnya tadi ya. Kalau Xiaomi Iya, sebenarnya ini balik lagi ke bagian beauty ya. Ini terlalu beauty sih kalau di bagian Bukan mukanya. lo suka yang beauty loh? Suka sih, suka. Cuman kan istilahnya kalau ini kan bukan selfie ya, ini foto portrait gitu. Jadi gua tetap lebih ini suka. bakal motretin orang berarti kan? Iya benar, gua yang motretin orang bukan seringannya. motret sendiri, yes. Kayak gitu. Jadi gua lebih suka foto yang lebih natural hasilnya. Nah satu lagi portraitnya kali ini adalah selfie. Coba Mi.
menarik nih. Sebenarnya selfie ini kan harusnya yang paling natural itu iPhone ya. Ya. Kan udah kelihatan lah harusnya, memang kenyataannya juga seperti itu sih. Tapi yang paling beautify di selfie ini adalah Huawei. Padahal tadi sebelumnya dibandingin sama Xiaomi, di lensa belakang itu Xiaomi lebih beautify kan. Padahal ini beautify-nya udah kita matiin. Ini mati semua ini. Gitu. Tapi ternyata secara default sebenarnya sama-sama tajam. Cuman kalau kita bandingin, yang paling berasa beautify-nya adalah Huawei, gitu. Nah, yang paling natural lagi-lagi adalah iPhone. Tapi kalau mau minggirin hasil bokehnya ya iPhone sih. Oke, tapi kalau kita ngomongin bokeh, nah hasilnya masih sama nih kayak tadi nih. Bagian rambut iPhone ini ada miss-nya. Kalau Huawei ada sedikit di bagian kanan, agak kurang rapi. Sementara ini Xiaomi menurut gue sih lebih rapi. Gitu. Jadi untuk foto selfie, portrait, dan karena ini selfie juga ya, karena gue juga lebih suka yang istilahnya lebih halus. Ada beautify-nya. Ya menurut gue Xiaomi sih oke sih. Jadi pilihan lu kali ini ke Xiaomi? Karena balance ya antara detail dan juga kerapihan edge detection-nya. Kalau lu gimana? Ya, gue juga akan milih Xiaomi sih. Oke, jadi kita sama-sama pilih Xiaomi. Nomor 2-nya iPhone, yang ketiga baru Huawei. Nah kalau tadi kita udah motret pakai lensa utama, sekarang kita nyoba lensa ultra wide. Ini ya, lu motret dalam mobil ya? Iya, sebenarnya ini scene untuk ngetes seberapa lebar ya, maksudnya biar berguna apa enggak gitu kan. Ultra wide kan harusnya kita bisa ngedapetin semua. Nah kayak gini contohnya nih. Oke, ini kelihatan nih, ternyata yang paling sempit angle-nya adalah Huawei P40 Pro. Ini nggak dapet. Nomor 2 adalah Xiaomi, dan yang paling lebar adalah iPhone. Gitu. Tapi sebenarnya kalau ngomongin detail, gua lebih milih Huawei sih. Sebenarnya. Oh iya benar-benar. Cuman ya kalau iPhone udah pastilah gelap. Oke. Apalagi lensa ultra wide-nya iPhone itu kan memang nggak ada optimasi apa-apa. Betul. Jadi pribadi nggak punya. Jadi karakteristik lensa ultra wide-nya si iPhone dan juga Xiaomi sebenarnya ini buat motret outdoor ya, buat motret pemandangan atau gedung-gedung kayak gitu. Sementara kalau Huawei dia lebih mikirin angle-nya nggak terlalu lebar, tapi dia pengen hasil foto itu tetap detail. Sebenarnya ini pilihan yang berat sih buat gua. Cuma karena ini adalah lensa ultra wide, gua pilih yang sebenarnya harus balance juga. Gitu. Lebarnya dapat, ya fokusnya atau detailnya juga lumayan oke. Gitu. Nah kalau lo milih siapa? Gua akan milih Xiaomi sih Rom. Sebenarnya ultra wide-nya yang diberikan sama Xiaomi sih sebenarnya cukup balance ya. Jadi memang kalau ngomongin lebar lebih lebar iPhone, tapi untuk keseluruhan kayak dynamic range dan lain-lain, gue pasti milihnya yang ada hal itu gitu, yang ada fitur itu gitu. Jadi gue lebih milih Xiaomi Mi 10 Pro kali ini. Gue juga sama deh gitu. Gue milih Xiaomi karena perbedaan lebar angle itu nggak terlalu kentara, nggak terlalu lebar, nggak terlalu beda banyak. Tapi untuk tingkat detail punyanya Xiaomi ini masih lebih oke menurut gue. Nah Huawei sebenarnya bagus, tapi ya karena ini kurang lebar, sedangkan ini sendiri adalah lensa ultra wide. Ya kita nggak nyari yang terlalu fokus. Iya mas, nggak kelihatan banget ini wide-nya ya. Ya benar, jadi kayak lensa biasa. Kayak lensa normal. Oke, sekarang tele nih. Lensa tele dengan ini berapa kali zoom nih? Ini 5 kali. 5 kali zoom. Jadi secara defaultnya aja yang ada di UI-nya itu loh. Oke. Dari sini aja ya, kita nggak perlu zoom dulu. Gua ngeliat iPhone yang paling jelek. Runyam ya? Aduh, parah ini sih iPhone. Oke, jadi iPhone udah pasti kita kesampingin dan pilihannya adalah di Xiaomi dan P40 Pro. Nah kalau gue bandingin, paling cuma soal warna aja ya. Yang satu agak kekuningan, ya. Yang satu. Tapi kalau disuruh milih, gue sih jelas gue milih Huawei ya P40 Pro karena sebenarnya ini juga ngomongin detail ya. Lebih detail sih. Tuh tulisannya itu lebih kebaca. Oh ya warnanya memang lebih saturate ya gitu. Tapi yang lebih penting adalah detail sih. Di sini detail si Huawei gimana menurut lo? Ya, lebih detail emang. Jadi lu milih? Gue lebih milih Huawei. Oke, berarti sama ya untuk foto tele. Sekarang kita foto tele, misalkan kita foto orang gitu dari jarak jauh gitu. Gimana ceritanya kalau agak detail gitu kan? Ya. Buat apa juga punya lensa tele tapi nggak bisa ngedapetin detail gitu ya, pada saat foto gitu. Kayak misalkan pemain basket
atau apa gitu kan kita foto. Dari Tapi jauh ya. nggak ada detailnya buat apa. Atau kita misalkan lagi nonton konser. Kayak gitu. Oke. Motret siang-siang udah, sekarang waktunya kita motret scene malam alias low light. Nah, sebenarnya kalau udah low light gini, Huawei ini jagonya nih Rom. Nah, kita coba ya, kita lihat pembuktiannya bener nggak Huawei yang paling oke. Nah, ini pakai mode auto dulu ya yang kita tunjukin. Oke, dari sini sih gue bisa bilang iya bener. Kalau dilihat dengan dari jauh gini ya, ini Huawei yang paling tajam, paling terang juga. Nah, sekarang kita zoom. Oke, Hasilnya. iPhone runyam hasilnya. Nah, ini gimana nih, lu lihat? Nah, ini cukup ngagetin kalau hasilnya dari si Xiaomi ini malah lebih detail ya. Nah, jadi di sektor ini muka nih, ini malah lebih tajam sih. Maksudnya gini ya, noise itu kan cenderung detail. Kalau misalkan kita ngomong noise reduction berarti kan ngilangin noise, tapi detail pasti akan berkurang. Ya. Gitu. Tapi kalau misalkan Akan dikorbankan ya si detail. kalau dia masih berasa noise ya, maka detailnya masih berasa gitu. Jadi kayak di sini nih masih kelihatan banget kan noise-nya gitu. Oke. Tapi detailnya masih kelihatan. Cuman kalau ngomongin halus ya lebih mendingan ini sih, Lebih halus Huawei. Huawei halusnya. Dan juga lebih terang ya. Nah, jadi intinya lo akan milih yang mana, Mi? Gua sih sebenarnya lebih memilih detail ya. Daripada harus terang-terang juga gitu kan. Jadi gua kali ini lebih milih Xiaomi sih. Xiaomi. Nah, kalau gua milih Huawei untuk auto ya. Itu karena terangnya juga lumayan perlu ya gitu. Jadi maksudnya gini, ketika kita motret di kondisi kurang cahaya, gue pengen hasilnya itu kelihatan mata, jelas. Dan di foto ini selain muka tadi ya, di sini nih ya, di bagian jalanan ini kelihatan banget nih, Mi. Tuh, habis Iya, betul. detailnya. Gitu. So, apakah lo akan berubah pikiran dengan melihat fakta ini? Iya, gua berubah pikiran. Oke, berubah pikiran. Lo akan memilih Huawei jadi ya. Dan ternyata memang Huawei yang lebih superior ya untuk low light ya. Gitu. Jadi kita bisa lihat di area-area yang lain ya, terutama ya di area jalanan ini ternyata jauh banget ya bedanya. Coba Jadi kita sedikit. mungkin kayak semacam fokus doang kali ya Rom. Oh, Kayak iya. dioptimasinya tuh di sekitar bagian muka. Muka aja, ternyata sama si kalau Huawei ini menyeluruh. Bahkan di iPhone pun sama, ini nggak kelihatan. Tapi kalau di Huawei, iPhone mah dari atas aja tadi udah nggak kelihatan. oke, jadi untuk mode auto nih jelas ya, oke ya. Oke, Huawei. Oke, next. Nah, yang sekarang adalah dengan mode night. Mode malam. Nah, dari sini lu bisa milih yang mana nih Rom? Oh, iPhone kuning banget ya. Iya. Kuning banget iPhone. Ini sih sebenarnya tipis-tipis nih, Mi. Bingung. Nah, nih yang paling ngagetin adalah pada saat mode night Huawei itu ternyata lebih noise. Coba kita zoom deh Rom. Oh iya benar. Ini berapa detik nih? Udah ceritain dulu dong. Itu 7. Huawei 7 detik. 7 detik. Kalau si Xiaomi kan nggak ada countingnya ya, sekitaran 3-4 detik. Oke, iPhone 3 detik. iPhone 3 detik. Ini hasilnya malah kebalik ya. Iya. Jadi malah kalau di sini sebenarnya gue malah lebih milih iPhone sih. Bener Rom. Jadi yang gue bingung adalah pada saat exposure countingnya itu lebih lama, exposure time-nya lebih lama, Huawei malah lebih noise gitu hasilnya. Oh iya benar. Nah, jadi untuk foto ini lu pilih yang mana? Gue sih akan lebih memilih iPhone ya. Tapi kalau ngomongin balik lagi ke detail ya kita cek dulu deh. Nah, yang Huawei udah jelas-jelas tuh pasti noise tuh kan. Nah, Nice banget. makanya. Oke, jadi Huawei untuk night mode-nya justru kita nggak pilih ya. Kita milih antara iPhone dan Gue milih iPhone deh karena di bagian badan Xiaomi tuh kayak ada miss gitu Rom. Buka. Nah nih kayak ada stacking yang nggak rata lainnya. Iya benar. Oke, sama. Kalau gitu gue juga lebih milih iPhone. Walaupun sebenarnya ini kelihatan kuning banget, cuma ya masalah warna gampang lah, bisa disesuaikan, bisa diedit. Satu foto lagi buat scene low light ini bakal singkat banget kita pilih. Kita nggak perlu ngasih tahu alasannya ya. Ini pakai lensa ultra wide dan hasil fotonya seperti ini. Ini auto sih Rom. Iya, ultra wide auto. Nggak ada, karena kan di Xiaomi dan iPhone nggak ada mode night-nya ya. Jadi sama-sama auto semua. Dan udah nggak usah pakai alasan lagi. Kita pilih Huawei. Nggak kelihatan nih Xiaomi sama iPhone. Oke. Selain foto, kita juga udah nyiapin sampel video, tapi ini masing-masing cuma satu nih.
Lu rekam pakai resolusi berapa? Ini resolusinya adalah 4K 60. Jadi sebenarnya gini Rob, Kenapa di tuh? resolusi 1080 gua tes 3-3-nya tuh udah bagus banget. Maksudnya si Xiaomi bahkan di 1080 30 dia punya namanya Super Ace. Oke. Gitu, jadi super stable gitu. Sama itu stable banget. Jadi yang paling mencolok perbedaannya adalah di 4K 60, makanya gue kasih sampelnya cuma satu di 4K 60 ini. Oke, jadi biar kita bisa dengan gampang lihat perbedaannya. Perbedaan Oke, daripada- so kita lihat langsung ya. ini iPhone, iPhone. untuk panningnya smooth, Nah, ini dari sini gue jalan dan habis jalan itu gue langsung jalannya lari. masih stabil ya. Itu nggak kelihatan kayak guncangannya, lari pun sebenarnya masih cukup oke. Lumayan ya iPhone ya. Masih cukup oke. Oke, next kita lihat Xiaomi. Untuk panningnya agak greget dikit ya, agak patah dikit greget. Gitu. Nah, tuh di iya, situ juga benar, patah benar. tuh. Oke, terus juga jalannya gempa sih bisa gue bilang nih. Apalagi waduh, lari bener-bener parah. Oke, Xiaomi parah. Oke, terus ini Huawei. Oke, panningnya lebih halus dari Xiaomi, tapi menurut gua masih kalah ya dibanding iPhone. Masih lebih halus iPhone ya. Masih lebih halus iPhone. Jalan juga lumayan nih. Jalan stabil, lari berasa sih lebih shake daripada iPhone. Oke, jadi gua putusin gua lebih suka iPhone. Tetap kalau untuk video karena Memang iPhone dari dulu udah superior ya untuk video. untuk panning itu lebih smooth dan ternyata stabilizernya ketika jalan kaki atau bahkan lari itu nggak kayak gempa, jadi masih oke lah. Sampai saat ini handphone Android masih belum bisa ngelawan iPhone untuk Ya urusan mungkin video ya. mungkin kalau untuk yang dibilang yang bagus ya kemarin yang kita coba tuh S20 Ultra dan juga Find X2 Find Pro gitu. Cuman memang untuk kali ini nggak kita bawa ya, nggak kita bandingkan karena terlalu banyak gitu. Dan jadi untuk ketiga kamera untuk rekaman video, lo berarti sama gue sepakat ya iPhone. kita lebih milih iPhone. Oke, udah selesai semua scene-nya Rom. Jadi gue pengen tahu kesimpulan dari ketiga handphone ini ya, dimana Huawei dan Xiaomi ini kan adalah handphone yang paling terbaru ya, baru keluar tahun ini dan ngelawan. iPhone yang Ini sebenarnya tahun kemarin kan, hitungannya kan. Jadi gimana menurut pendapat lo? Oke, gua akan lebih fokus bahas Huawei-nya ya, karena kan di sini kan kita memang topik utamanya adalah membahas kamera P40 Pro dan biar ada gambaran dibandingin dengan iPhone 11 Pro Max dan juga Xiaomi Mi 10 Pro. Nah, kalau menurut gua dari kamera Huawei P40 Pro ini sebelumnya kan gua pakai Mi 30 Pro. Nah, gua melihat adanya sedikit peningkatan ketika kita motret muka orang. Dimana hasil fotonya itu sekarang jauh lebih detail kalau dibandingin yang seri P30 ya. Tapi kalau dibandingin Mi30 ada peningkatan tapi memang nggak terlalu banyak. Tapi yang jelas kita akan dapat hasil foto yang lebih natural, lebih detail. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika motret dengan kondisi low light itu masih seperti biasa. Kamera dengan mode autonya masih terlalu superior ya? dibanding yang lain. Bahkan lu nyobain di kondisi gelap, paling gelap dong, gelap gulita itu benar-benar tetap mata kita nggak bisa gambar. ngeliat, itu bisa dapat gambar. Gue sendiri bingung gimana caranya dia bisa nentuin fokusnya, gimana caranya bisa dapetin foto yang terang sementara dua handphone lain ini gelap gulita gitu. Nah, cuma sedikit catatan adalah ketika motret pakai night mode ini harus pakai tripod. Memang didesain untuk pakai tripod kali ya? Iya, karena countdown-nya lama ya, itu bisa 6 detik, 7 detik, bahkan bisa di atas 10 detik, yang mana kalau pakai tangan itu kayaknya kurang oke. Dan ya karena mode autonya aja udah bagus, ngapain juga sih pakai night mode lagi. Gitu. Dan untuk video nih satu lagi. Untuk video gua ngelihat ada peningkatan ya. Untuk handphone Android ya? Untuk handphone Android juga di P40 Pro, di mana hasilnya bisa cukup mengimbangi, mendekati si iPhone 11 Pro Max. Bahkan untuk resolusi 4K. Ya, jadi sebelum kita tutup, gue mau nanya satu lagi nih Rom. Sebenarnya lu kan ini pakai udah lama nih. Jadi ada kendala Semingguan nggak, lah. buat selama lu pakai ini? Ada kendala nggak pada saat motret apa segala macam gitu kan? Ya sebenarnya gua nggak terlalu suka handphone yang terlalu banyak processing gitu. Dan di P40 Pro ini gue masih nemuin, masih ngalamin, masih ngerasain hal yang terjadi di seri-seri sebelumnya, di mana ketika motret siang aja itu ada processing kayak sharpening kayak gitu. Jadi terlalu banyak tweak yang dilakukan oleh handphone ini untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi itu meskipun AI-nya dimatiin ya?
kondisi AI mati itu akan tetap ada kayak tetap gitu. ada proses kayak sharpening dan semacamnya itu masih tetap ada, sehingga itu mengorbankan shutter lag-nya gitu, itu juga jadi lebih lambat. Nah yang paling gampang ketika kita mau motret anak-anak ya gitu, gua akan susah mendapatkan fokus gitu. Ya intinya ya gua sih ngarepnya kedepannya Huawei bisa lebih berani untuk ngurangin ya. Jadi biar lebih cepat lagi. Gue pengennya oke dengan hasil Huawei tapi bisa dengan Kecepatannya kecepatan pixel ataupun iPhone. Oke. Ya wis, segitu aja guys video perbandingan foto untuk kamera P40 Pro yang kita bandingin dengan iPhone 11 Pro Max dan juga Xiaomi Mi 10 Pro. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan di video ini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Baik. Semoga bermanfaat. Makan dulu dong. Ini cara Masih ada. cara makannya yang simple nih. Ini.